Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Atik Munfarida. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, peta konsepnya di sini dakwah periode Mekah terbagi menjadi 3, yakni yang akan kita bahas yang pertama kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yang kedua substansi dan strategi dakwah periode Islam, dan yang ketiga peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kalian bisa melihat ya gambar Ka'bah pada masa jahiliyah. Nah, secara etimologi, masa jahiliyah berasal dari kata jahil atau jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah periode pertama, kalian bisa melihat gambarnya di sini. Nah, sebelum bangsa Arab memeluk agama Islam, mereka telah mengenal beberapa cabang ilmu pengetahuan dan seni sastra. Dan letak negeri Arab yakni berada di ujung barat daya benua Asia dan sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Nah, pada bagian selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Nah, pada sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di bagian barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandeb. Oke. Selanjutnya, kalian lihat peta di situ ya. Nah, kondisi Arab Saudi di daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan gersang, sehingga hal tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku bangsa Arab yang dikenal sebagai bangsa pengembara, yang sering berpindah-pindah dengan mengendarai unta dan kuda. Nah, dari latar belakang hal tersebut, yang menjadikan bangsa Arab ini senang hidup bebas tanpa aturan yang mengikat mereka. Nah, modal utama bangsa Arab dalam bertahan hidup di alam gurun pasir yaitu berupa kekuatan, keuletan, dan keberanian. Dan bangsa Arab ini tidak menyukai anak-anak wanita atau perempuan sebab wanita dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan berat. Nah, mindset bangsa Arab dahulu memandang dan menilai bahwa jika tidak memiliki anak laki-laki itu menjadi aib baginya. Nah, meskipun bangsa Arab terdahulu memiliki watak yang kasar, namun penduduk Arab memiliki jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak, dan itu menjadi kebanggaan orang Arab. Nah, dari segi keyakinan, bangsa Arab pada zaman jahiliyah terbagi menjadi 4 golongan. Nah, golongan pertama ini yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jazirah ayat 24. Dan golongan kedua yakni mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 15. Nah, yang ketiga golongan yang menyembah berhala dan setiap kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, golongan lain adalah yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sohibah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Namun, hal tersebut bukan berarti menjadikan label jahiliyah ini bangsa yang membuat stigma yang negatif saja.
Namun bangsa Arab terdahulu memiliki sisi-sisi positif. Di antaranya pada bidang tradisi keilmuannya, yakni mereka menguasai ilmu astronomi, ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takrib mimpi. Nah, yang kedua, mereka berdagang dengan strategi berdagang dalam 2 musim selama 1 tahun, pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas pergi ke negeri Syam. Nah, yang ketiga, bersyair. Mereka melaksanakan pagelaran kesenian qasidah-qasidah, gubahan, dan sastrawan Arab. Nah, yang kedua, menuliskan kata-kata hikmah pada bangunan agung, dan syair-syair diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. Nah, yang keempat, mereka ini senang sekali menghormati tamu dan menjamu tamu dengan memberikan harta benda yang mereka miliki. Mereka juga menepati janji loh. Janji bagi bangsa Arab jahiliyah dahulu merupakan hutang yang harus mereka bayar. Jadi kita bisa menyimpulkan sisi negatif pada zaman jahiliyah dulu, mereka sering berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan terjadi perbudakan di mana-mana. Nah, di sisi positifnya, mereka berdagang, menghormati tamu, menepati janji, dan bersyair. Nah, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Saat Muhammad berusia 40 tahun, beliau sering berkholwat atau menyendiri menjauh dari kehidupan dunia untuk bertahanus atau berdiam diri, mengasingkan diri dari keramaian. Nah, di suatu waktu di saat Muhammad bertahanus, beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad untuk membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu berujung diulangi sampai 3 kali karena Nabi Muhammad enggan dan ragu untuk membaca ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW bergegas pulang dengan keadaan gemetar menemui Khadijah. Setelah menceritakan hal tersebut kepada Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Beliau adalah pemeluk agama Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani. Nah, setelah Warokoh mendengar cerita Muhammad, beliau berkata, ini adalah An-Namus, malaikat yang pernah diturunkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Warokoh meyakinkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah untuk menjadi Rasul. Nah, Muhammad pada saat itu merasa gundah gulana menunggu wahyu selanjutnya. Dan wahyu tersebut datang sekitar 30-40 hari. Malaikat Jibril menemui Rasul ketika Rasulullah berjalan-jalan. Ia mendengar suara yang bergemuruh dari langit, dan beliau melihat malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Bergegaslah Nabi Muhammad pulang ke rumah dan menyuruh Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Dan pada saat itulah Quran surah Al-Mudaththir diturunkan ayat 1-7 yang memperingatkan kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan perintah Allah dan menyebarkan agama Allah dan menjauhi larangannya. Kita memasuki strategi dakwah Nabi Muhammad yang pertama. Nabi Muhammad dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Namun kita kupas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW
memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah dan menganut agama tauhid, mengenalkan bahwa Tuhan itu satu. Strategi pertama yang ia lakukan yakni beliau berdakwah kepada keluarga karibnya secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung 3-4 tahun. Nah, 4 tahun pertama beliau mempersiapkan kekuatan dan mencari pengikut setia. Dan wahyu yang turun pada saat itu sangat bersifat mendidik, membimbing, dan membina, mengarahkan, memantapkan Nabi Muhammad untuk terus melaksanakan dakwahnya. Dengan berbekal wahyu dari Allah, menjadikan Nabi Muhammad menjadi sosok yang sangat-sangat diteladani oleh pengikutnya. Nah, orang pertama yang menyatakan keislamannya disebut as-sabiqunal awwalun. Yang pertama, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, dan Ummu Aiman. Nah, melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah semakin bertambah. Mereka adalah Abu Amir bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Waqqas, dan Akram bin Abi Akram. Nah, disitulah kilas balik dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan pada dakwah terang-terangan, banyak penduduk Mekah yang sudah mengetahui dakwah Nabi Muhammad. Orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu, turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melaksanakan dakwah secara terbuka dan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Kalian bisa baca sendiri ya. Turunnya ayat tersebut membangkitkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ada beberapa orang yang memeluk Islam dan berhasil menyebarkan agama di kampungnya, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, Aufil bin Amr Ad-Dausi. Nah, tokoh Bani Quraisy ada yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Nah, hal tersebut membuat kaum Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa dan mengundang semua suku yang ada di Mekah. Semua yang diundang datang, ada yang mengirim utusan dan ada pula pemimpin dari kabilah-kabilah kaum Quraisy yang datang sendiri. Di antaranya ada Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Ummu Jamil. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda seperti ini: saya peringatkan kamu akan siksa dihina di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menyembahnya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu yang menciptakan alam semesta, termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala lainnya. Lantas Abu Lahab menanggapi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berkata, hari ini kamu Muhammad celaka. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Dan Rasulullah diam sejenak, dan selang beberapa waktu turunlah surat Al-Lahab ayat 1-5 yang menjelaskan bahwa Abu Lahab yang akan celaka. Nah, setelah peristiwa dakwah di Bukit Sofa, para pemimpin Quraisy melakukan aksi untuk menentang Muhammad dalam berdakwah. Seperti itu. Kilas balik dakwah terang-terangan yang ditentang kaum Quraisy ini. Namun Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di situ. Banyak kejadian-kejadian yang telah ia lalui untuk
menyebarkan ajaran Islam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini dilatar belakangi tentang adanya siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin yang bermula pada tahun keempat kenabian. Namun seiring waktu kaum kafir Quraisy ini semakin gencar melakukan penyiksaan dan sudah pada puncaknya pada tahun kelima kenabian. Beberapa peristiwa penting selama Rasulullah berdakwah di Mekah. Yang pertama, hijrah ke Habsyah. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan dan penderitaan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah segera menyarankan mereka untuk pergi ke Habsyah mencari perlindungan di sana. Nah, pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, kaum muslimin ini berangkat ke Habsyah dengan membawa rombongan pertama yang berjumlah 15 orang, yang pada waktu itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan rombongan yang hampir berjumlah 100 orang. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Habsyah sangat disambut baik oleh Raja Najasyi. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan makanan. Namun, setelah kaum Quraisy mengetahui kabar tersebut, mereka segera mengirim 2 utusan untuk menghadap ke Raja Najasyi. Nah, sesampainya di Habsyah, 2 utusan dari kaum Quraisy ini memberikan keterangan bahwa rombongan dari Makkah yang hijrah ke Habsyah adalah orang-orang yang bodoh. Mereka keluar dari agama nenek moyang. Setelah itu, Raja Najasyi mempertanyakan kabar tersebut kepada kaum muslimin. Lalu ada salah satu dari kaum muslimin menjawab bahwa memang mereka telah keluar dari agama nenek moyang karena telah datang seorang utusan yang mengajak pada jalan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk Islam. Itulah keterangan dari salah satu kaum muslimin. Dan itu yang memberikan keterangan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk hijrah ke Habsyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi, kaum Quraisy tidak diam saja. Mereka menghalang-halangi mereka serta menggagalkan dengan segala cara agar mereka tidak hijrah ke Habsyah. Namun kaum muslimin masih bisa sampai ke Habsyah dengan kondisi selamat. Nah, setelah itu Utsman bertanya-tanya kepada Rasulullah, kenapa beliau tidak ikut pada hijrah ke-1, kedua, dan seterusnya. Sontak Rasulullah memberikan penjelasan dengan berkata, kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadaku. Kalian mendapat kedua hijrah tersebut. Utsman merasa cukup mengerti dengan jawaban tersebut dan tidak mempertanyakannya lagi. Nah, saat kaum muslimin telah mendapat kedamaian dan ketentraman di Habsyah, mereka mendengar bahwa Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Nah, maka pulanglah mereka dan mengikuti Rasulullah SAW ke Yatsrib. Dan yang kedua adalah Amul Husni. Mari kita bahas tentang Amul Husni. Amul Husni ini memiliki arti tahun kesedihan, karena pada saat itu pamannya Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan tidak berselang lama, istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, istri yang paling dicintai Rasulullah ini meninggal. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun.
Nah, dengan meninggalnya orang-orang terkasih Rasulullah, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kaum Quraisy memberikan masalah dan musibah secara bertubi-tubi. Karena memang Abu Thalib dan Khadijah ini merupakan sosok yang sangat gigih membela dan melindungi Rasulullah. Dan yang ketiga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita bahas tentang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepat pada 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari Thaif. Nah, Isra sendiri secara bahasa adalah perjalanan malam, dan menurut istilahnya yakni perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Tujuannya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan yang ditimpa Rasulullah yang disebabkan karena meninggalnya 2 orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajaknya menaiki kendaraan buraq untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menaiki langit ke-7 yang berlapis-lapis untuk menuju Sidratul Muntaha. Lalu dalam perjalanannya ia dipertemukan dengan para nabi-nabi terdahulu. Nah, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak umat manusia. Rasulullah SAW mengucapkan salam dan Nabi Adam alaihissalam menjawab salam, menyambut kedatangan beliau dan menyatakan pengakuan atas nubuwat beliau. Nah, pada langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu Nabi Harun alaihissalam. Dan sampai ke langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebelum Rasulullah menuju langit ketujuh, Nabi Musa ini menangis melihat Rasulullah. Dan hal tersebut menimbulkan banyak tanya di benak Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak jumlahnya daripada umatku yang masuk surga." Dan pada langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam setiap pertemuannya dengan para nabi terdahulu, mereka selalu mengakui nubuat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Kemudian diangkat lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan mendekat kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan apa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat sebanyak 50 rakaat. Nah, setelah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam tentang perintah sholat 50 rakaat tersebut, Nabi Musa ini berkata,
sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kembali lagi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau sangat malu kepada Robnya. Aku sangat malu kepada Robku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini. Selang beberapa saat kemudian terdengar seruan dari Allah bahwasanya aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku. Selanjutnya kita bahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad menuju Yatsrib. Hijrah ke Yatsrib merupakan peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi satu kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yatsrib. Mereka melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu terdiri dari 73 orang. Mereka meminta Rasulullah untuk tinggal di Yatsrib dan mereka juga berjanji akan membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah menyetujui beberapa baiat Aqobah. Namun sebelum Nabi Muhammad menyetujui hal tersebut, Nabi Muhammad mendahulukan baiat Aqobah pertama yang isinya tentang pembahasan ini. Mari kita bahas bersama ya. Ketika musim haji, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk berdakwah kepada jamaah dari seluruh penduduk Arab. Di antara mereka ada orang-orang Yatsrib dari suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku tersebut sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Nah, pada musim haji tahun ke-11 kenabian yang bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Aqobah atau di Mina dan menyatakan baiat atau sumpah setia. Hal ini sering disebut dengan Baitun Nisa atau baiat Aqobah 1. Karena di antara yang ikut di baiat ada seorang perempuan yang bernama Afro binti Abid bin Sa'labah ini, oleh sebab itu disebutnya dengan Baitun Nisa. Ada 6 pokok sumpah setia dalam baiat Aqobah 1. Yang pertama, yakni mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. Yang ke-11, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat mereka pulang ke Yatsrib atau Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair ini mendapat tugas untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yatsrib. Nah, dengan demikian agama Islam semakin bersinar di Yatsrib dan banyak penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam, sehingga jumlah kaum muslimin juga semakin bertambah. Sekarang kita bahas tentang baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah kedua ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yakni bertepatan pada tahun 622 Masehi. Nah, serombongan kaum muslimin dari Yatsrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang.
yang terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Nah, pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar rumah atau dari perkemahan mereka secara sembunyi-sembunyi menuju Aqobah atau tempat melempar jumroh. Nah, Rasulullah datang ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Meskipun pamannya ini tidak masuk Islam, namun beliau sangat mendukung gerakan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Oke, selanjutnya kita bahas tentang isi perjanjian Baiat Aqobah yang kedua ini. Yang pertama, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yasrib siap menerima resiko dan segala tantangan yang ada. Itulah pembahasan tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Cukup sekian pembahasan hari ini mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.